Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun sekarang ini kita sedang dilanda oleh wabah virus, tapi itu bukan penghambat untuk kita tetap belajar. Semoga adik-adik semua selalu semangat belajarnya. Hari ini bertemu lagi bersama saya, Wafa Paindasari, atau adik-adik bisa panggil Kak Wafa. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kakak akan menyampaikan materi tentang fluida statis dengan sebab hukum Archimedes. Namun, sebelum kita masuk ke materi, kakak akan memberitahukan kepada adik-adik semua tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita yang pertama adalah menyebutkan definisi dari fluida statis. Yang kedua, menyebutkan definisi dari hukum Archimedes. Yang ketiga, melakukan atau melihat demonstrasi percobaan hukum Archimedes. Yang keempat, mengetahui kondisi benda tenggelam, mengapung, dan melayang. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mengetahui penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mengenai fluida statis. Kira-kira adik-adik semua ada yang sudah tahu apa itu fluida? Jadi, fluida atau biasa disebut dengan zat alir adalah zat yang dapat bergerak. Nah, fluida ini ada dua. Yang pertama ada fluida statis dan yang kedua ada fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang tidak mengalir atau diam. Contohnya yaitu air di dalam gelas. Sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Contohnya yaitu ketika kita menyalakan air di keran. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan fokus membahas mengenai fluida statis. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh ke materi, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah sudah ada yang pernah naik kapal laut? Atau yang pernah melempar batu di dalam air? Nah, mengapa ya kapal yang sangat besar itu bisa mengapung, sedangkan batu yang sangat kecil itu tenggelam? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Baik, jika adik-adik belum tahu jawabannya, mari simak penjelasan berikut. Jadi, pada zaman dulu ada seorang ahli matematika yang berasal dari Yunani, yang bernama Archimedes. Nah, Archimedes ini diperintahkan oleh rajanya untuk membuktikan apakah mahkota raja ini terbuat dari emas murni atau tidak. Jadi, Archimedes ini berusaha keras untuk membuktikan hal tersebut. Sampai akhirnya dia merasa frustasi dan menceburkan dirinya ke dalam bak mandi yang berisi penuh dengan air. Nah, saat itu akhirnya dia tersadar bahwa ternyata volume air yang tumpah dari bak mandi itu sebanding dengan massa atau berat Archimedes itu sendiri. Jadi, dengan memasukkan mahkota raja ke dalam air, Archimedes bisa mengetahui apakah mahkota itu terbuat dari emas atau tidak. Nah, dari kisah tadi akhirnya tercetuslah hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes ini menyatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sebanding dengan berat zat cair yang dipindahkan. Agar adik-adik semua lebih paham, perhatikan contoh berikut. Pada contoh 1, terdapat sebuah benda dengan massa 5 kg dan terbaca pada timbangan 5 kg. Lalu, pada contoh 2, terdapat benda yang sama, kemudian dicelupkan ke dalam air. Ternyata, massa benda tersebut kurang dari 5 kg. Nah, perbedaan ini terjadi karena ada gaya angkat yang mempengaruhi berat benda di dalam air. Nah, gaya angkat ini besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan atau yang tumpah. Dengan demikian, hukum Archimedes ini dapat dirumuskan dengan gaya angkat sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, atau Fa sama dengan W zat cair, atau Fa sama dengan massa zat cair dikalikan dengan volume dan dikalikan dengan gravitasi. Agar adik-adik semua lebih mengerti, perhatikan contoh demonstrasi berikut ini.
demonstrasi tadi, kita dapat simpulkan bahwa ternyata di dalam zat cair ada 3 kondisi benda. Yang pertama, benda tenggelam, yang kedua, benda yang mengapung, dan yang ketiga ada benda melayang. Nah, benda tenggelam ini terjadi karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Sedangkan benda yang mengapung terjadi jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Sedangkan untuk benda melayang terjadi jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Sehingga pada video tadi, di gelas ketiga telurnya itu berada di tengah-tengah gelas. Artinya telur itu dalam keadaan melayang. Lalu, apa fungsi garam dalam video demonstrasi tadi? Jadi, fungsi garam ini adalah untuk memperbesar massa jenis zat cair, di mana kita ketahui bahwa massa jenis adalah ukuran seberapa padat massa suatu benda. Sehingga semakin banyak kita menambahkan garam ke dalam air, maka massa jenis air tersebut akan semakin besar. Ternyata cukup sederhana ya untuk melakukan percobaan pembuktian dari hukum Archimedes ini. Adik-adik semua bisa mencobanya di rumah. Lalu, apa ya penerapan dari hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Yang pertama ada pada balon udara, yang kedua ada pada kapal selam, yang ketiga ada pada jembatan apung atau jembatan ponton, dan yang keempat pada hidrometer. Nah, tadi di awal kakak sudah sempat bertanya, mengapa kapal itu bisa mengapung dan batu tenggelam? Ada yang tahu jawabannya? Jadi, kapal bisa mengapung karena massa jenis dari kapal itu lebih kecil dari massa jenis air, dan gaya angkat yang diterima kapal itu lebih besar dari massa kapal. Sedangkan pada batu, massa jenis batu itu lebih besar dari massa jenis air sehingga batunya tenggelam, dan gaya angkat yang diterima batu itu sangat kecil karena massa batu itu lebih besar. Baiklah, dari penjelasan yang sudah kakak sampaikan tadi, kita dapat simpulkan bahwa dalam fluida statis itu terdapat 3 kondisi benda. Ada kondisi benda tenggelam, mengapung, dan melayang. Dan ketiga benda tersebut dipengaruhi oleh massa jenis ketika benda berada di dalam air. Sekian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.